ain't showing up unless I'm getting paid. Bitch, get the fuck out my mouth. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang model koperasi. Pertama-tama perkenalkan, saya Jasmine Davisa dan saya Farihatul Hasanah. Pada pembahasan kali ini, materi yang akan kami sampaikan yaitu ada pengertian model koperasi, prinsip model koperasi, jenis model koperasi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, pengertian model koperasi. Model koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan atau usaha dalam koperasi, di mana dalam sebuah koperasi sangat dibutuhkan modal karena modal tersebut akan dijadikan sebagai dasar pendirian sebuah koperasi. Yang kedua ada prinsip modal koperasi. Yang A, pengendalian dan pengelolaan. Koperasi harus tetap berada di tangan anggota dan tidak perlu dikaitkan dengan jumlah modal yang dapat ditanamkan oleh seorang anggota dalam koperasi dan berlaku ketentuan satu anggota dan satu suara. Yang kedua, modal harus dimanfaatkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anggota. Yang C, kepada modal hanya diberikan balas jasa yang terbatas. Lalu yang D, koperasi pada dasarnya memerlukan modal yang cukup untuk membiayai usahanya secara efisien. Dan yang terakhir ada usaha-usaha dari koperasi harus dapat membantu pembentukan modal baru. Lalu yang ketiga ada jenis-jenis modal koperasi. Yang pertama, simpanan pokok. Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang wajib disetorkan ke dalam kas koperasi oleh para pendiri atau anggota koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Yang B, simpanan wajib. Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang harus dibayarkan oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Pada simpanan wajib ini, para anggota dilarang mengambil simpanan yang sudah anggota berikan, karena simpanan wajib sudah termasuk dalam modal koperasi, jadi tidak bisa diambil semena-mena. Waktu pengambilannya hanya bisa waktu dia sudah tidak menjadi anggota. Lalu yang ketiga, simpanan sukarela. Simpanan sukarela adalah simpanan anggota atau dasar sukarela atau berdasarkan perjanjian atau aturan khusus, di mana simpanan ini bisa diambil kapanpun tanpa ada waktu ketentuan yang diberikan. Yang keempat ada hibah. Hibah adalah pemberian uang atau barang kepada koperasi sebagai modal usaha dengan sukarela atau tanpa imbalan jasa. Contohnya, misalnya Ilmi memberikan mobil atau barang lainnya kepada Lydia untuk modal usaha yang akan dijalankan oleh Lydia. Lalu yang terakhir, pinjaman. Pinjaman adalah modal yang berasal dari anggota koperasi lain. Yang terakhir ada kesimpulan. Modal koperasi adalah sejumlah dana yang akan digunakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau usaha-usaha dalam koperasi. Modal digunakan untuk membeli barang dagangan atau alat-alat produksi. Modal bisa didapat dari dua sumber, yaitu dari anggotanya sendiri atau internal dan dari luar atau eksternal. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada.
Saya ingin bertanya, apakah upaya yang dilakukan untuk sumber modal pada kemajuan masyarakat yang sangat pesat ini di Indonesia? Jauh kan penting kan? Kita lagi namanya cocok rồi. Upaya yang harus dilakukan agar koperasi dapat berkembang ialah pemberdayaan potensi, peluang bisnis, peningkatan SDM, serta diurus oleh orang-orang yang profesional. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.